Selamat datang di podcast Muslimah Abi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, host Fatimah Abu Bakar di podcast Muslimah Abi Jawa Timur. Kali ini kita akan menampilkan dua pimcap Muslimah Abi Jawa Timur yang mana kita ingin memperkenalkan program-program kegiatan di Jawa Timur melalui cabang-cabang dari Muslimah Abi Jawa Timur tersebut. Kali ini saya ingin memperkenalkan pertama, Assalamualaikum Ibu Fatimah Zahra dari Kota Probolinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga Assalamualaikum kepada Ibu Rahayu dari Kabupaten Lumajang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberi beberapa pertanyaan untuk kedua beliau yang mana berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Probolinggo dan juga di Kabupaten Lumajang. Pertama, saya kepingin menanyakan hal ini kepada Ibu Yayah ya, Kota Probolinggo. Mohon diperkenalkan apa itu Muslimah Abi Kota Probolinggo dan peran apa yang ingin dihadirkan di tengah masyarakat Kota Probolinggo tersebut. Ya, terima kasih Kak Emma ya, saya panggilnya. Boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fatimah Zahra atau biasa dipanggil Ibu Yaya Agil. Kami akan coba mengenalkan Muslimah Abi Kota Probolinggo, di mana kami organisasi perempuan yang tentu saja bermazhab Ahlul Bait, yang concern di bidang sosial, khususnya di perempuan dan anak. Dan tentu saja insya Allah karena concern kami di perempuan dan anak, tentunya kegiatan-kegiatan kami banyak yang melibatkan tentang perempuan, bagaimana kita mengembangkan SDM perempuan khususnya yang bermazhab Ahlul Bait, dan juga cara mendidik anak supaya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Iya. Juga pertanyaan yang sama kepada Ibu Rahayu sebagai Ketua Pimcap Kabupaten Lumajang. Mohon Ibu perkenalkan kepada kita apa itu Muslimah Abi Kabupaten Lumajang dan peran apa yang ingin dijalankan di tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Rahayu, Ketua Pimcap Kabupaten Lumajang. Kami Muslimah Abi Kabupaten Lumajang banyak bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan juga di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Tujuan kami organisasi ini sebenarnya tujuannya yaitu membentuk komunitas muslimah yang cerdas, mandiri untuk kedepannya. Oke. Serta membela NKRI. Harga mati ya. Harga mati. Iya Ibu Rahayu. Terima kasih dengan jawabannya. Masya Allah, semoga terwujud ini. Untuk organisasi perempuan ya yang begitu hebatnya mempunyai prinsip seperti itu, pembela NKRI harga mati. Bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, Ibu Rahayu. Kabupaten Lumajang Muslimah Abinya sudah berkunjung ke panti asuhannya, gitu ya Ibu ya. Apa tujuan utama dari kegiatan ini dan apa yang ingin dibawa untuk anak-anak di panti tersebut?
Sebenarnya ini bentuk bakti sosial ya, Mm-mm. untuk menumbuhkan rasa empati Mm, di mm, mm, organisasi kita. mm, mm, mm. Dan kita tujuan utamanya adalah memberikan dukungan moral Oh, bagus. serta menyalurkan bantuan material Ya. berupa santunan Mhm. serta berbagai kasih sayang terhadap anak panti asuhan. Ini jadi dukungan moral itu ya yang paling penting untuk anak-anak itu ya, karena mereka merasa kurang percaya diri bahwa dia itu merasa dijauhkan dari masyarakat gitu ya. Jadi Muslimah Kabupaten Lumajang mencoba untuk memberikan motivasi bahwa dia tidak sendirian. Begitu ya Ibu Rahayu ya, Ya, insya Allah ya. itu saja. Alhamdulillah ya. Untuk Ibu Yaya, Ibu Fatima, ini Kota Probolinggo Muslimah Abi itu aktif ya bersilaturahmi ke berbagai ormas ya dan tokoh setempat, tokoh agama ya, seperti Ijabi dan juga Majelis Ulama Indonesia dan juga Robitoh Alawiyah ya. Iya. Apa semangat utama ini yang untuk kegiatan tersebut? Ya, terima kasih pertanyaannya. Semangatnya tentu saja kami ingin memperkenalkan bahwa Muslimah Ahlul Bait Indonesia cabang Kota Probolinggo itu ada, keberadaannya itu ada, dan alhamdulillah sudah diakui secara resmi oleh pemerintah. Jadi kita memperkenalkan ini loh, kami ini Muslimah Ahlul Bait Indonesia Kota Probolinggo, kami ada dan kami siap untuk bekerja sama, untuk bersinergi, baik di kegiatan-kegiatan tentu saja kegiatan-kegiatan sosial juga yang khususnya kembali tadi khususnya ke yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi kami ingin kalau bisa sih ayo kita bareng-bareng untuk untuk kebersamaan kami, untuk kebersamaan kita, juga untuk kita sama-sama nih sesama organisasi keagamaan, kita membangun bareng-bareng ini masyarakat Kota Probolinggo melalui organisasi-organisasi yang kita miliki. Jadi setiap organisasi-organisasi yang ada itu bukan berjalan sendiri-sendiri. Nah, misal ini ayo kita bareng-bareng adain kegiatan yang bisa memberikan kontribusi positif ya tentunya terutama untuk perempuan dan anak. Jadi itu tujuan kami kunjungan-kunjungan selain memperkenalkan organisasi kami juga ingin berkolaborasi, juga bekerja sama kegiatan-kegiatan sosial itu. Iya. Muslimah Abi Kota Probolinggo ini sudah mempunyai beberapa kegiatan dan berkunjung ke di Kota Probolinggo tersebut itu sudah memenuhi undangan dari Ibu Wali Kota ya, ke tempat Bapak Wali Kota ya. Nah, dan juga Forkopimda ya. Ini merupakan forum koordinasi pimpinan daerah ya, Bu Yaya ya. Apa makna kehadiran ini bagi organisasi dan masyarakat ini? Iya. Dan alhamdulillah undangan-undangan yang datang ke kami dari Bapak Wali Kota itu berkat adanya kami melakukan legalitas organisasi. Kami melakukan legalitas organisasi, kami daftarkan organisasi kita di Bakes Bampol Kota Probolinggo. Nah, dan alhamdulillah disambut dengan sangat baik oleh Bakes Bampol. Bahkan kami diarahkan cara-caranya untuk mendaftar, untuk ini setelah itu resmi legalisasi organisasi kami resmi. Nah, Bakes Bampol kebetulan Bapak Wali Kota mengadakan acara mengundang ormas-ormas yang ada di Kota Probolinggo. Total ada insya Allah ada 230 ormas. Banyak sekali ya. Di Kota Probolinggo. Probolinggo itu mempunyai 200 organisasi. 230 ormas ya. Dan yang waktu itu yang mendapat undangan 100 ormas. Alhamdulillah kami termasuk Muslimah. Alhamdulillah. Muslimah Abi Kota Probolinggo. Nah, ini ada sedikit cerita menarik nih waktu kita dapat undangan nih dari Bapak Wali Kota. Waktu kami datang, kami disambut penerima tamunya tuh langsung tahu, ini dari Muslimah Abi ya. Karena dia langsung mengenali kami karena mungkin dari
ini ya dari seragam Dari kami yang seragam atau PIN mungkin? enggak dari seragam Dari kami seragam. waktu iya waktu Mm-mm. kita daftar di Bakes Bangpol, karena kita kalau acara-acara resmi atau kunjungan-kunjungan kami usahakan selalu pakai identitas, jadi mereka Betul langsung sekali. mengenali kan, Iya, iya, langsung iya. mengenali waktu terima tamu langsung ini dari Muslimah Abi nih ya, ini benar nih Pak gitu. Dikenal sudah ya Langsung, istilahnya ya. alhamdulillah langsung dikenal. Dan di forum itu selain kita Bapak Wali Kota memberikan kesempatan kami untuk memperkenalkan ormas-ormas, dan alhamdulillah sambutannya positif ya, karena alhamdulillah di Probolinggo itu hampir tidak pernah ada gesekan antar ormas Alhamdulillah. ya. Seperti itu. Jadi bisa dibilang lebih lancar ya untuk kegiatan-kegiatan Muslimah Abi. Keberadaan kami nggak ada persekusi itu alhamdulillah kami nggak pernah merasakan itu. Iya. Ya karena selain kami juga berusaha untuk setiap ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, kita nggak cuma nunggu undangan, kadang kita juga menyambut gitu nih, kita ke Bakes Bangpolnya juga kita istilahnya jemput bola ya, supaya supaya ini kita mau nih kalau kegiatan biar kita diundang maksudnya. diundang, insya Allah seperti Agustus 17 Agustus upacara, nah seperti itu. Mereka menyambut ya untuk mengundangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang berusan tadi yang kunjungan ke wali kota ya, Ibu Fatimah. Kalau Forkopimdanya sendiri, itu juga bersangkutan di tempat wali kota tersebut. Kebetulan kan Forkopimda itu diketuai oleh Bapak Wali Kota sendiri. Itu sebuah forum ya, forum ya. Betul. Nah di sana kami ormas-ormas itu diundang dengan tujuan, ayo kita bareng-bareng membangun dan menciptakan kota Probolinggo itu kota yang aman dan ramah terhadap semua ormas. Jadi kita alhamdulillah. Semua ormas. Semoga hal ini bisa ditiru di tempat-tempat lain ya, untuk bisa melancarkan juga semua organisasi yang ada, insya Allah. Barangkali bisa dilanjutkan untuk Ibu Rahayu ya, untuk memberikan jawaban kepada kita. Ada sebuah pelatihan penguatan mental ya, bersama beberapa wilayah lain ya, itu sudah dilakukan oleh Kabupaten Lumajang. Itu mengapa kegiatan penguatan mental ini sangat penting, dianggap sangat penting bagi para anggota? Kami anggap sangat penting dan krusial. Karena organisasi ini akan solid apabila para pengurusnya kuat dalam mentalnya, dan apabila mentalnya berkualitas. Iya. Begitu ya. Ibu Fatimah barangkali bisa menambahkan tadi. Kalau menurut Ibu Rahayu itu penguatan mental itu sangat penting ya untuk sebuah organisasi. Karena tadi belum sempat saya tanyakan kepada Ibu Fatimah, menurut Ibu Rahayu tadi itu penguatan mental itu sangat penting untuk sangat krusial malah justru. Menurut Ibu Fatimah sendiri bagaimana? Iya, setuju ya, terutama ke pengurusnya ya Ibu Rahayu ya. Kita kalau kita pengurus dikuatkan dulu mentalnya, terus ke ke ahlul baitannya. Kalau kita pengurusnya insya Allah siap, nah jadi kita ini kerja kita insya Allah ke luar, baik ke internal maupun ke eksternal, itu kita jauh lebih ringan langkahnya, karena kita sebelumnya udah punya penguatan mental ya Ibu Rahayu seperti ini ya mungkin ya. Oke. Pembagian sembako itu juga dilaksanakan oleh Kabupaten Lumajang ya, Muslimah Abi Kabupaten Lumajang kepada masyarakat yang membutuhkan. Apa yang mendorong Muslimah Abi tersebut untuk rutin melakukan hal itu, Ibu Rahayu? Pertama tentunya dengan tujuan sakralnya, yaitu meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan ditambah lagi dengan semangat slogan ketum kita, yaitu meniti jalan taklid menuju keridhaan Allah. Dan memperkenalkan muslimah ini agar bisa terasa kehadirannya di masyarakat pada umumnya. Iya. Kabupaten Muslimah Abi Kabupaten Lumajang sudah mengurus legalitas ya ke Bakes Bangpol ya Ibu Rahayu ya. Sudah selesai ya. Sudah punya.
dan juga sudah berkunjung ke Dinas Sosial P3A ya di tempat. Mengapa langkah ini penting bagi keberadaan Muslimah ABI Kota Lumajang ke depan, Ibu Karena ini Rahayu? adalah sebuah kewajiban mengurus legalitas kami. Karena dengan legalitas kami memastikan keberadaan kami di mata negara dan hukum. Dan harapan kami ke depannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam setiap program-program pemerintahan. Iya. Kota Probolinggo Muslimah itu ada kegiatan donor darah ya, Iya, rutin malah, rutin. Alhamdulillah. Dan bekerja sama dengan PMI ya, PMI setempat ya, ya. Itu hal itu menjadi salah satu bentuk kepedulian ya dari Muslimah ABI Kota Probolinggo. Mengapa kegiatan ini dipilih dan bagaimana respon masyarakat? Iya, terima kasih pertanyaannya, Kak Emma. Nah, sebetulnya program donor darah ini, program ini kami bareng-bareng sama ABI Muslimah Pandu Kota Probolinggo. Nah, ini kegiatan ini rutin kita kita lakukan sampai alhamdulillah kami juga sudah melakukan MOU sama PMI Kota Probolinggo untuk komitmen kami untuk untuk rutin melakukan donor darah. Kenapa kami pilih program ini? Karena ini salah satu bentuk kegiatan sosial yang kami rasa sangat penting ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya kapan kita sakit, kapan kita butuh darah dan sebagainya. Nah, dan alhamdulillah PMI itu sangat istilahnya sangat terbantu dengan kegiatan rutin kami, karena kami kolaborasi juga dengan ABI dan Pandu. Nah, sampai-sampai itu kadang kami melakukan langsung ke kantor PMI, kadang juga kami lakukan dipanggil ya, didatangkan ke kantor sekretariat Muslimah gitu. Nah, itu kalau ke kantor sekretariat Muslimah itu kami bareng-bareng juga nih sama organisasi-organisasi yang lain. Nah, masyarakat setempat juga kami ajak. Nah, itu lebih ini ya, maksudnya lebih banyak pesertanya. Dan PMI kita ini selain melakukan MOU dengan PMI Kota Probolinggo, karena rutin kegiatan ini kita mendapat apresiasi istilahnya dari PMI ya, bingkisan misalnya kalau Lebaran, nah itu biasa kita dapat nih bingkisan dari PMI kayak gitu. Terus kalau ulang tahun PMI Palang Merah Indonesia, nah kita pasti nih diundang. Alhamdulillah sudah beberapa kali kita menghadiri undangan kayak Jalan Sehat atau apa. Nah, itu alhamdulillah dengan berbagai kegiatan sosial yang coba kami lakukan, itu kan sekaligus memperkenalkan keberadaan kami. Iya. Begitu ya. Itu yang keterlibatan Muslimah ABI dengan donor darah dan PMI ya. Karena saya sendiri ini berasal dari Kabupaten Pasuruan, itu saya sendiri itu sering melihat rutin donor darah ini yang juga dilakukan oleh Muslimah ABI Kabupaten Pasuruan. Hal ini sangat sering sekali dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan. Mungkin juga mempunyai tujuan yang sama untuk memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat, betapa pentingnya kita memberikan sesuatu yang lebih baik kepada hal ini ke PMI, yang otomatis darah itu yang sangat dipentingkan. Semoga nanti kota-kota lain bisa meniru Muslimah ABI Kota Probolinggo dan juga Muslimah ABI Kabupaten Pasuruan. Juga Ibu Fatimah itu juga sudah mengurus legalitas ya ke Bakesbangpol ya, berarti mempunyai SKL ya, alhamdulillah, hingga mendapatkan SKL tersebut. Seberapa penting ini legalitas bagi keberlangsungan dan kepercayaan publik? Ya, tentu saja ya, pengurusan SKL atau SKK itu sangat penting kami rasa, karena keberadaan kami ini perlu nih payung hukum. Ya kan? Organisasi kami ini, saya rasa setiap organisasi itu perlu adanya payung hukum supaya nanti manfaatnya pun banyak ya. Yang setelah kami ngurus di Bakesbangpol, nah ternyata kami mendapatkan banyak edukasi nih dari Bakesbangpol. Kalau organisasi sudah resmi di pemerintah, otomatis kan
yang pasti kami nggak mungkin bisa untuk istilahnya dipersekusi Ah, atau seperti apa. dipertanyakan keberadaannya. Iya, karena kita sudah ada, Iya. SK-nya pun sudah ada, Iya. ya kan seperti itu. Dan untuk kita khidmat keluar, nah itu kita jadi punya ini ya, kita istilahnya, nah kita memperkenalkan diri kita ke publik pun itu atau ke dinas-dinas atau ke pemerintah. Nah kita udah bisa nih ngomong nih ke pemerintah, kami ini organisasi resmi, Iya. sudah terdaftar ya kan, dan SK-nya pun sudah ada, jadi kan otomatis lebih enak jalannya ke Iya. depannya itu. Iya, tadi yang sudah juga disampaikan oleh Ibu Rahayu ya, Iya, betul. begitu penting dan krusialnya, ya. Namanya legalitas untuk sebuah organisasi ini ya, Betul. terutama untuk Muslimah ABI yang ada di Jawa Timur ini khususnya, karena memang kita baru tergolong baru dibanding dengan organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia. Ya, kembali lagi kepada Ibu Rahayu, ini Kabupaten Lumajang sudah melaksanakan atau menyelenggarakan workshop ya, yang begitu saya tertarik sekali untuk mendengarkan dan dari Ibu Rahayu sendiri ini. Dengan mengangkat tema menjadi orang tua idola anak, ini sangat bagus ya, melihat temanya ini sangat bagus sekali ini. Mengapa ini tema penting dipilih dan apa manfaatnya bagi masyarakat luas? Terima kasih. Melihat kondisi sekarang ya, namanya zaman handphone ya. Oh ya. Menjawab paradigma di mana anak-anak sudah asik dengan handphonenya, dan orang tua juga pun merasa dengan memberikan handphone mereka aman dan tidak terganggu oleh anak-anak. Dan sangat ironis sekali, anak-anak sekarang itu lebih mengidolakan handphonenya daripada orang tuanya sendiri. Gitu. Dan harapan kedepannya manfaat parenting kemarin itu cukup signifikan sebenarnya. Membekali para orang tua untuk dengan pola asuh yang tepat, yang dimana orang tua itu zaman sekarang ini ya termasuk keluarga kita ya sebenarnya kan, langsung lalai, membiarkan anak-anak dengan handphonenya seperti itu. Iya, ini parenting ini nanti mungkin menjadi ditindaklanjuti ya untuk selalu diadakan secara rutin mungkin Ibu Rahayu ya. Sebenarnya untuk parenting itu sendiri, untuk kedepannya mungkin akan diadakan untuk dilangsungkan, ya seperti itu ya Insya Allah ya. Dan ini ada rencana dari Kabupaten Lumajang ini ya, yang bersangkutan tadi dengan parenting ya, dengan pola asuh terhadap anak ya. Itu Kabupaten Lumajang merencanakan program pendidikan kepribadian ya. Yang awal yang ingin dilakukan oleh Kabupaten Lumajang ini untuk pengajar madin. Betul ya, Ibu Rahayu? Dan untuk ibu-ibu muda, apa harapan dari program tersebut? Harapannya ke depannya agar bisa melahirkan generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya di keorganisasian kami. Karena sudah membekali guru-guru madin dengan sekolah kepribadian, bisa membersamai tumbuh kembang anak. Iya, karena dianggap penting ya, pengajar nanti mengajar anak-anak, otomatis tadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahayu, bahwa organisasi itu butuh penguatan mental ya. Dan juga ini para pengajar madin berusaha Kabupaten Lumajang untuk memberikan parenting atau pendidikan ya, penguatan mental juga untuk para guru madin. Seperti ini ya Ibu Rahayu. Sudah tahu ilmunya kan nanti bisa membersamai tumbuh kembang anak, mengetahui karakter-karakternya anak-anak yang tentunya dengan yang berbeda-beda. Dan ini ada program kelanjutan dari parenting tersebut, ada rencana Muslimah Kabupaten Lumajang ini ingin memfasilitasi ya anak-anak ya yang mempunyai keterbelakangan khusus ya Ibu ya, membutuhkan
seperti terlambatan bicara itu ya, anak-anak autis ya, itu mungkin akan diberi fasilitas untuk didatangkan sebuah parenting atau dari Kabupaten Lumajang sendiri itu apa fasilitas yang diberikan? Untuk fasilitas kita cuma mendanai, dan terus untuk fasilitas itu sudah lebih ke pengasuhnya. Gitu. Terus kita datang ke pengasuhnya kayak semacam sekolah kepribadian gitu. Datang ke sekolah gitu. Tapi yang dinamai mini garden. Karena di situ diajari berbagai macam hal tentang biar cepat lancar bicara. Iya. Gitu. Dan juga bagi pra remaja yang menginjak remaja, yang notabene dia itu nervous seperti saya lah, termasuk diantaranya yang suka nervous. Ini itu sebuah terobosan yang sangat bagus ya untuk Kabupaten Lumajang, yang mana bukan hanya menyediakan parenting tadi yang mempunyai tema yang awal tadi itu ya, menjadi orang tua idola anak ya. Itu sebuah parenting awal yang sudah bagus, tapi Kabupaten Lumajang melanjutkan juga ya, memberi fasilitas, memberi terapi atau memberi pendidikan kepada ibu-ibu pengajar Madin, dan sekaligus yang paling terakhir ini tadi disampaikan bahwa memberi fasilitas atau untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus untuk bisa berkunjung ke sebuah mendapatkan pendidikan khusus ya. Itu Muslimah ABI Kabupaten Lumajang sudah memfasilitasi. Apa ini sudah tampak ada hasil atau gimana? Cukup signifikan, untuk hasil itu cukup signifikan. Alhamdulillah. Barangkali hal ini nanti bisa ditiru oleh kabupaten atau kota lain ya, yang muslimah ya. Iya, gitu ya Ibu. Kembali lagi ke Ibu Fatimah Zahra. Ini kunjungan rutin ya ke Panti Lansia Muhammadiyah dalam rangka Milad Sayyidah Zainab ya. Menjadi kegiatan yang konsisten dilakukan ternyata ya. Nilai apa yang ingin dihadirkan melalui peringatan tersebut? Ya, karena sebetulnya sebelum yang sudah dicanangkan untuk di Milad Sayyidah Zainab kemarin, sebetulnya kami alhamdulillah sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke panti lansia, dan sampai ini ya beberapa kami manggilnya ya nenek ya, kakek di situ tuh hafal nih kalau kita udah datang, ini nanti mereka minta nih ya kan, saking rutinnya ya. Alhamdulillah ya, kadang mereka minta nih aku pengen ini ya, orang tua ya, misal mereka mintanya aku pengen biskuit apa, nah kayak gitulah. Ya kami mencoba untuk semampu kami memberikan apa yang mereka minta. Iya. Tentu saja harapannya ya, kami tentu berharap dengan adanya kunjungan ke panti lansia ini memberikan apa ya, mereka itu para lansia itu dukungan moral, dan mereka merasa tidak sendiri. Iya kan, mereka merasa tidak sendiri, masih ada yang memperhatikan. Dan alhamdulillah ya waktu di Milad Sayyidah Zainab kemarin, waktu kami kunjungan ke sana, itu ada satu peristiwa yang cukup haru ya buat kami. Pas kami ke sana itu waktu duhur, mereka lagi sholat berjamaah. Ya Allah, kami melihatnya terharu ya. Pas sholat berjamaah bareng-bareng, kondisi masya Allah bersih semua, dan nggak ada yang pikun gitu mereka. Dan mereka selesai sholat duhur itu nggak langsung buyar nih, masih ada baca doa dulu, wirid dulu dan sebagainya, sampai selesai baru nih mereka keluar nemuin kami, karena memang udah kenal ya sebelumnya ya. Iya. Baru nih sepertinya sudah ditunggu ya. Iya benar. Nah itu mereka tanya bahwa apa ini sekarang kayak gitu ya. Tanya oleh-olehnya. Iya, cukup haru ya buat kami ya. Dan tentu saja kami haru, ternyata nih
keberadaan kami ditunggu kayak gitu tuh. Dan itu harapan kami mampu memberikan mereka sedikit kebahagiaan, memperhatikan dan juga semoga rutin ini bisa dilanjutkan ya, Ibu Fatimah ya. Juga Muslimah Kota Probolinggo itu membuat ruang kerja ya, kerjasama dengan Dinas KP3A. Bidang apa yang ingin disinergikan ini ke depan, khususnya terkait perempuan, anak, dan keluarga ini? Ya, kami kebetulan kemarin waktu kunjungan itu bertepatan dengan Milad Sayyidah Fatimah. Kami kunjungan karena perdana ya waktu itu ya, kami perdana memperkenalkan keberadaan kami, juga sedikit membawa profil tentang Muslimah ABI, juga Muslimah ABI Kota Probolinggo. Kami perkenalkan apa yang sudah kami lakukan sejauh ini. Dan terus terang nih kepala ini KP3A-nya tuh agak cukup surprise juga. Ternyata ini ada ya Muslimah Ahlul Bait ini. Sudah mereka banyak nanya nih kapan ini keberadaannya mulai ada. Pas mereka merespon dengan baik. Merespon dengan baik, sangat baik. Bahkan mereka menawarkan untuk kami bekerja sama khususnya di bidang ini karena masih di Kota Probolinggo itu masih tingginya tingkat pernikahan dini. Ya, diharapkan kami bisa memberikan edukasi dampak dari pernikahan dini, kalau ibu masih belum siap secara mental menikah dan punya anak, itu kan nanti dampaknya juga ke anak. Nah, kami diharapkan untuk memberikan edukasi. Tentunya ini yang kolaborasi dengan Dinas KP3A ya. Ini masih wacana apa sudah terlaksana? Belum terlaksana. Masih wacana tapi sangat bagus sekali. Semoga ini bisa nanti terwujudkan ya di Kota Probolinggo. Kedepannya nanti bisa bisa terlaksana. Sebagai penutup, Ibu Fatimah, apa harapan Muslimah ABI Kota Probolinggo ke depan? Dan bagaimana masyarakat dapat mengenal serta dan berpartisipasi kegiatan Muslimah ABI Kota Probolinggo tersebut dalam kegiatan-kegiatan Muslimah ABI? Harapan kami tentunya kami mampu lebih mampu lagi untuk berkontribusi baik di kalangan internal maupun kalangan eksternal, terutama yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Juga memperkenalkan ini, kami masih terus memperkenalkan tentang keberadaan kami baik ke dinas-dinas terkait, baik ke pemerintah maupun ke ormas-ormas lain. Dan kami insya Allah siap nih untuk diajak, kami siap untuk membuka diri, diajak bekerja sama, terutama di bidang perempuan dan anak, apapun itulah kami siap. Dan itu harapan kami lebih dikenal dan diakui keberadaan kami. Iya. Terima kasih Ibu Fatimah Zahra. Sebagai penutup, Ibu Rahayu, Kabupaten Lumajang, Muslimah ABI Kabupaten Lumajang ini takziah ya ke masyarakat juga ya, sehingga dengan bertujuan untuk memperkenalkan dan juga kedekatan dengan masyarakat setempat ya Ibu Rahayu ya. Seperti itukah tujuannya atau bagaimana? Tujuan kami itu memperkenalkan keberadaan muslimah dan menunjukkan kepekaan sosial bagi orang yang berduka. Seperti itu. Iya. Semoga semua kegiatan dan juga kolaborasi dengan dinas, juga Ibu Rahayu tadi parenting yang insya Allah semoga bisa terlaksana, sangat bagus sekali dengan tema dan sebagainya. Semoga bisa dilaksanakan dan bisa dicontoh oleh Muslimah ABI Kabupaten atau kota yang lain insya Allah. Terima kasih dengan hadirnya Ibu Fatimah dan juga Ibu Rahayu. Semoga nanti kita sama-sama berdoa, semoga organisasi Muslimah ABI Jawa Timur bisa terus langgeng dan lebih mempererat hubungan dengan masyarakat dan lebih mendekatkan diri dengan dinas-dinas sosial dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih keduanya. Para pemirsa, demikian sudah kita laksanakan wawancara dengan dua Muslimah ABI Kota Probolinggo dan juga Muslimah ABI Kabupaten Lumajang. Begitu bagusnya dan indahnya kegiatan-kegiatan mereka. Kita berharap semoga
hal ini berjalan dengan lancar dan bisa dilaksanakan juga dengan kabupaten dan kota yang lain. Dalam hal ini saya kepingin menambahkan informasi tentang Muslimah ABI khususnya di Jawa Timur, bahwa kita Muslimah ABI Jawa Timur memiliki 16 cabang di seluruh Jawa Timur, dan dari 16 cabang tersebut 10 sudah mempunyai SKL atau surat resmi dari Bages Bangpol, alhamdulillah, dan 6 masih proses untuk menyelesaikan SKL tersebut. Dan juga informasi yang selanjutnya, pada bulan Desember itu seluruh Pimcap di Jawa Timur bersama-sama bisa bersilaturahmi ke panti asuhan, ke panti lansia, dan juga ke Badan P3A, yang mana semuanya ini dalam event Milad Sayyidah Fatimah dan juga Milad Sayyidah Zainab. Semoga sebuah terobosan yang bagus untuk memperkenalkan organisasi perempuan Muslimah ABI Jawa Timur, hal ini dalam rangka lebih mengedepankan kita lebih dekat kepada masyarakat. Inilah insya Allah yang bisa kita haturkan kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur, bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa seorang perempuan juga bisa melakukan hal-hal yang sudah diberikan kepada sebuah organisasi yang sudah resmi. Semoga hal ini juga bisa dilakukan oleh semua organisasi wanita yang ada di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Saya host Fatimah Abu Bakar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.